jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah, berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan hampiri tahtanya yang kudus. Kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya.
alasan untuk kami hidup saat ini ya Bapa. Kami hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Kami hidup hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadikan kami, menciptakan kami. Engkaulah yang berdaulat atas kami Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan betul-betul mengabdi kepada Engkau. Dan kami bersyukur kalau Engkau memberikan waktu, kesempatan buat kami untuk memuji, memuliakan Engkau, bersekutu bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di tempat ini. Kami yakin apa yang telah kami lakukan menjadi persembahan yang harum, kudus, berkenan bagi Engkau ya Bapa. Dan kini bersabdalah bagi kami sekalian Tuhan, setelah kami Engkau curahkan berkat-berkat lewat puji-pujian ya Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati song leader, singer, semua Tuhan, pemusik, operator, kami pemuji-pemuji-Mu diberkati ya Tuhan. Dan berkat-Mu tak berkeputusan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada keluarga Kemala setempat, banyak terima kasih untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Saudaraku, setelah kita menyanyikan lagu-lagu yang indah, saya yakin hati kita berpadu memuji Tuhan. Tuhan disenangkan. Kita akan mendengarkan firman Allah yang berjudul Berharga di Mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Ya, puji Tuhan. Ayat yang akan kita baca mendasari firman Tuhan ini dalam kitab Yesaya 43 ayat 4. Saya bacakan begini, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini ucapan Allah kepada umat Israel, khususnya umat Yehuda, ya, melalui Nabi Yesaya. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara dan saya seringkali kita kurang menghargai diri sendiri. Tidak menyadari bahwa kita ini mulia di hadapan Allah. Karena kita ini diciptakan, satu-satunya makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah adalah siapa? Manusia. Namun sayang banyak manusia seringkali kurang menghargai diri dan menjatuhkan diri dalam debu-debu dosa dan sebagainya. Padahal Tuhan itu menghargai kita sekalian. Dan Tuhan mengasihi engkau, mengasihi aku, berkata firman Allah berkata, aku ini mengasihi engkau, itu kata Tuhan. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena Tuhan menghargai kita, mengasihi kita, maka ada berkat, ada pahala yang akan kita lihat di bagian akhir. Maksudnya apa hal itu? Ya, Tuhan memberikan manusia dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sekarang kita lebih dahulu akan melihat mengapa kita berharga di mata Allah. Mengapa berharga di mata Allah? Ayatnya akan saya baca ayat 1. Ayat 1 begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Kita ini Israel rohani semuanya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Israel, kita ini adalah kepunyaan Allah. Kalau saya membaca ayat ini sangat terharu, saudaraku. Kita manusia penuh kekurangan, penuh celah. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku ini telah menciptakan engkau, membentuk engkau. Dan jangan takut, aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Saya tidak tahu nama Bapak Ibu Saudara sekalian satu persatu. Tuhan tahu nama kita semuanya. Tuhan tahu seluk-beluk kita. Dan Dia memanggil kita apa adanya. Dengan segala kekurangan-kekurangan kita ataupun mungkin kelebihan kita dibanding orang lain, Tuhan mau pakai kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita Israel dikatakan yang pertama adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saya tak usah baca, dikatakan di situ, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menjadi apa? Ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah terbit. Ya, tadi saya katakan sebagai manusia, kita ini dulu mulia tapi kemudian jatuh dalam dosa dan sebagainya karena Adam dan Hawa itu. Tapi Tuhan pulihkan kita, dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru semuanya.
Ya, puji Tuhan. Dan kemudian yang dikatakan yang berikut, aku telah menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau. Membentuk engkau. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Saya akan bacakan surat Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Ya, ayat yang indah sekali, saya bacakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, lihat di sini saudaraku, kita ini buatan Allah, bentukan Allah. Namanya dibentuk, diproses itu melalui suatu jangka waktu dan melalui peristiwa yang step by step yang mungkin ketika belum jadi kok kayak gini ya. Ketika saudara membentuk satu patung, satu ornamen, ketika belum jadi orang yang lalu lalang nggak ada yang melihat, nggak tertarik. Tapi begitu nanti jadi sempurna, ya patung itu jadi bagus, aduh kita kagum saudaraku. Siapa ini yang membuat dan seterusnya. Nah, kita semua sekarang sedang dibentuk, berarti sedang apa? Dalam proses, saudaraku. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara alami sesuatu yang rasanya gak enak buat daging, jangan kita mengeluh. Pandang ke akhir proses itu, kita jadi sesuatu yang berharga. Kalau kita lihat tadi batu permata itu ketika diambil dari pertambangan, kasar, kotor, tidak mengkilap, tetapi ketika diproses, dikikis sini menjadi itu cincin atau berlian yang liontin yang bagus sekali, menarik ya, kinclong sekali karena lewat proses, saudaraku. Tanpa proses kita nggak jadi sesuatu yang baik, ya. Nah, kita lihat tadi dikatakan aku membentuk engkau dan aku telah untuk apa dibentuk, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik atau pelayanan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, Tuhan sudah siapkan satu pelayanan, perbuatan baik untuk kita lakukan sekarang. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tuh Maha tahu. Dan pekerjaan baik apa yang kita lakukan saat ini cocok dengan keadaan kita masing-masing, sesuai dengan keadaan kita. Nah, sebab itu mari kalau kita belum tahu, tanya Tuhan. Tuhan, dalam tubuh Kristus bagianku apa? Yang harus kulakukan apa? Nah, kita akan berkontribusi buat kerajaan sorga. Puji Tuhan. Tuhan, mungkin aku di bidang musik atau nyanyi atau apa, pakai aku Tuhan. Ya, semua untuk kita sudah dipersiapkan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu seringkali justru apa? Nggak dilihat orang. Perbuatan baik bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak terlihat. Pelayanan doa dan sebagainya, ya. Mari kita akan berfungsi semuanya. Puji Tuhan. Dan yang berikut, kita Tuhan, aku telah menebus engkau. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Allah menebus kita dengan tebusan yang luar biasa. Ada ayat di situ dalam kitab Mazmur 49. Saya akan bacakan Mazmur 49 ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Lihat saudaraku, tidak ada orang yang bisa ganti kepada Tuhan. Misalkan begini, ya, kita sudah ditebus oleh Allah melalui apa? Darah Yesus yang kita akan nikmati sebentar dalam perjamuan kudus. Kita peringati itu. Tapi terus kemudian kita ingin lepas dari Tuhan, ingin bebas. Dan kita berkata, Tuhan, aku sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi aku pengen bebas Tuhan. Aku mau ganti Tuhan darah Yesus itu dengan harga yang bisa ku bayar. Bisa saudaraku? Tak ada yang bisa. Tidak ada yang layak membayar harga tebusan yang mahal itu. Saudaraku, kalau kita betul-betul berharga, kita ditebus oleh Allah sendiri. Dengan apa? Darah Yesus. Saudaraku, saya yakin seberharganya barang dalam pegadaian mungkin, itu saudara tertarik, ingin membeli itu, menebus barang gadaian itu, tak tebus. Tapi mahal sekali harganya, enggak apa-apa, aku tebus dengan nyawaku sendiri. Mau gak kira-kira saudaraku? Enggak ada. Tapi Allah menebus kita dengan nyawanya sendiri. Yesus curahkan darahnya untuk kita. Kita ini berharga di mata Tuhan.
Ya, jangan jatuhkan diri ke dalam debu-debu yang kotor. Bahkan ada ayat mengatakan jangan lempar mutiaramu kepada babi, jangan. Babi hal-hal yang tak berharga, ya, jangan. Nah, kemudian dikatakan aku telah memanggil engkau. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, ya, kita ini apa? Imamat yang berkerajaan, bangsa yang dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita ini kepunyaan Tuhan. Engkaulah kepunyaanku. Surat Titus pasal 2 ayat 14. Kalau saya bacakan Titus 2 ayat 14. Ya, saya bacakan ini ayat demikian saudaraku. Titus pasal 2 ayat 14. Ya, ayat yang sangat indah sekali, saya perhatikan demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan, ya, kita ditebus Tuhan menjadi apa? Umat kepunyaan Allah. Senang saudara menjadi milik Allah? Enggak senang? Kalau senang katakan amin saudaraku. Amin, ya. Kita ini milik Allah semuanya. Waduh, saya senang kok jadi milik seseorang, ya, yang menghargai saya dan sebagainya. Lebih lagi Tuhan memiliki kita dan kita dimiliki Tuhan untuk apa? Rajin berbuat baik. Berbuat baik itu macam-macam yang bisa kita lakukan. Baik bagi sesama orang percaya, juga untuk masyarakat di luar kita, ya, di luar gereja ini, ya, kita berbuat baik. Berkontribusi semuanya itu disenangi oleh Tuhan, ya, berkontribusi buat kerajaan sorga. Nah, mari kita lihat sekarang kita ini berharga. Kata berharga, ya, dalam bahasa Ibrani-nya ini dituliskan yakar, ya, yakar. Nah, kata yakar ini kalau kita mau melihat seperti apa sih berharga itu, kita lihat kata yang sama ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 9. Sudah terpampang di depan, saya bacakan begini. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Saudara, kalau melihat ada gambar latar belakang itu, saudaraku, adalah, ya, itu gambar dari Ka'bah Salomo, ya. Tapi dalam Ka'bah Salomo itu di paling depan di sudut kanan itu ada istana dari istri Salomo, dan di belakangnya itu adalah istana Salomo sendiri. Nah, ini ayat bicara tentang istana Salomo, ya, yang disusun dari batu-batu yang mahal, batu-batu yang berharga. Dan baik batu-batu di bait Allah yang disusun itu, saudaraku, maupun batu-batu untuk istana Salomo di depan itu, semuanya diambil dari kali, dari sungai atau dari tempat pertambangan begitu. Dan batu-batu itu digergaji atau dipotong, dikepras, saudaraku, ya. Nah, itu di mana? Di tempat pertambangan. Di tempat batu itu diambil, dipotong-potong begitu, kemudian dikelopkan, baru kemudian ditarik ke atas gunung, di atas Gunung Moria, ya. Dan di sanalah nanti batu disusun menjadi satu Ka'bah Allah dan istana Salomo di situ, saudaraku. Bisa dibayangkan pekerjaan yang super berat, saudaraku. Tapi batu-batu itu dipotong di tempat pertambangan lebih dulu, dan ketika nanti disusun satu sama lain, tidak ada bunyi tak-tok lagi, saudaraku. Tidak ada bunyi gergaji ngepres batu-batu tersebut. Rapi, namun dibentuk di sungai itu. Nah, kita lihat, saudaraku, jadi kita pun sedang dibentuk oleh Allah. Baik, nah saudara, saya mencatat lagi, tembok istana tersebut dari batu-batu yang mahal, digergaji di pertambangan, dan dipaskan dengan batu-batu yang lain. Saat ini bagaimana? Kita sudah pas belum dengan yang lain? Ya, satu sama lain belum, ya. Kadang-kadang masih ada bentrok kadang-kadang gitu. Ini proses, saudaraku, yang sedang dialami. Jadi jangan ketika bentrok sedikit cabut keluar, jangan. Prosesnya nggak selesai, saudaraku, ya. Tapi satu waktu akan menjadi satu bangunan yang utuh, gereja yang sempurna itu nanti akan jadi,
Ya, nah baik. Kemudian digergaji dan dihaluskan di sisi dalam dan luar. Tadi dikatakan, artinya sebentar lagi kita akan lihat, saudaraku. Ya, baik. Nah, mari kita lihat sekarang di slide yang ke-5. Tuhan sedang membangun gerejanya, dan ada ayat dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 begini. Dan datanglah kepadanya Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, ya, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yesus dibuang oleh siapa? Umatnya sendiri. Orang Yahudi membuang Yesus. Mereka nggak ngaku Yesus sebagai Mesias dan sebagainya. Hanya anak tukang kayu, dilahirkan oleh Maria, tinggal di Nazaret dan sebagainya. Padahal Yesus itu adalah utusan Allah. Bersyukur ya, kok mereka menolak Yesus, kita justru apa? Diterima oleh Yesus dan kita menerima Dia menjadi anak-anak Tuhan. Ya, nah kita lihat, Dia adalah batu hidup itu. Dan biarlah, saya baca terus, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kalau Yesus itu batu yang hidup, batu penjuru, ya, batu dasar fondasi, kita pun batu-batu yang hidup, disusun satu di atas yang lain sampai membentuk satu bangunan rohani, rumah yang rohani. Untuk apa? Mempersembahkan korban-korban rohani, imamat yang rohani. Korban-korban imamat seperti sekarang kita lakukan, ya, mempersembahkan korban-korban pujian. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah lewat persembahan kita dan sebagainya. Kita persembahkan untuk Tuhan dengan sukacita, yang oleh karena Kristus berkenan kepada Allah. Kalau saya berkorban, besarnya kayak apapun juga, kalau tidak diperkenan Allah percuma. Tapi korban seperti apapun, sekecil apapun, kok berkenan kepada Allah, itu sangat indah. Ya, dampaknya besar. Dan berkat itu akan Tuhan berikan kepada kita lagi. Asal apa tadi? Di dalam Yesus Kristus. Lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, nah mari kita maju berikut. Batu yang berharga itu diproses. Tadi saya sudah menyampaikan hal ini. Digergaji di sungai atau di tempat pertambangan. Nah, jadi belum sampai ke bukit untuk jadi bangunan, sudah diproses dulu di tempat pertambangan, di tempat di mana batu-batu itu digali, ada di mana di situ. Bapak Ibu Saudara pun berasal dari mana, kerja di mana, sebagai apa, pegawai negeri mungkin, atau mungkin di toko apa, di sawah dan sebagainya. Tuhan sedang bentuk kita, proses kita di marketplace kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, di mana kita mungkin bergelut sehari-hari, ya. Tuhan proses kita, mungkin sebagai pendidik di sekolah dan sebagainya. Tuhan juga proses kita sebagai guru, diproses oleh siapa kadang-kadang? Oleh murid sendiri, ya kan, oleh sesama guru, oleh atasan dan sebagainya. Ada proses. Nah, suatu ketika akan terjadi persatuan batu-batu tanpa ada keributan untuk menjadi gereja yang sempurna. Jadi, kok masih ada kekurang cocokan satu sama lain dan sebagainya. Itu proses. Mungkin ada bagian yang menonjol dari saya, perlu dikikis. Dengan proses itu lewat sesama dengan sesama. Saya mungkin sombong atau terlalu ego saya terlalu kuat sekali, egois saudaraku. Pokoknya kemauan saya harus diikuti. Lewat berbenturan dengan seseorang, dipotong. Dulu mungkin ketika egonya saya itu muncul, nggak ada yang berani melawan. Pokoknya kehendakku yang harus jadi, begitu ya. Dan selama ini orang ngalah terus saudaraku. Satu waktu berbenturan dengan orang yang nggak mau ngalah. Ya, seringkali terjadi, diproses di situ saudaraku, ya. Maka kita mulai dikikis sedikit demi sedikit. Puji Tuhan, dalam kitab Ibrani 12 berkata apa? Pandanglah Yesus. Ketika alami proses yang berat, pandang Tuhan. Yesus sampai mengucurkan darah lewat pori-pori tubuhnya. Kita nggak sampai seperti itu, ya. Pandang Tuhan, kita akan kuat. Kemudian
dihaluskan di sisi dalam dan luar. Artinya apa? Dari luar kelihatan batu itu dihalusi, tetapi kalau orang di dalam pun akan lihat batu itu halus. Jadi bukan cuma di luar kelihatan halus, tapi di luarnya aduh gak karuan. Saya pernah datang ke satu gereja, saudaraku. Di luar bagus sekali, kinclong sekali, saudaraku. Gereja itu punya menara besar sekali, saudaraku. Dan ketika saya permisi untuk ke dalam, ya, untuk ke kamar mandi, saudaraku, ya, saya lihat di dalamnya, waduh, jauh dari dengan di luar, saudaraku. Jauh sekali, saudaraku. Gak bisa dilihat rasanya, ya. Nah, kita lihat. Tuhan menghendaki kita sebagai bangunan itu di luar baik, di dalam pun baik. Bersih semuanya diproses, saudaraku, ya. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, mari saudaraku, kita bukan hanya di luar kelihatan kudus, elok, di dalamnya Tuhan gak berkenan. Bukan. Dan justru di dalam lebih dulu kita bereskan dengan Tuhan, dan di luar akan memancar satu, orang bilang, aura yang indah sekali. Ada kemuliaan Allah terpancar dari diri kita, saudaraku, ya. Jadi proses itu bukan hanya secara fisik aja, secara luar saja, tapi roh kita pun, rohani kita, batin kita, hati kita pun alami proses seringkali, ya. Puji Tuhan, Tuhan sayang kita sekalian. Tujuannya apa? Menjadi berharga di mata Allah. Nah, sekarang kita akan perhatikan, saudaraku, dasar untuk Allah menebus kita itu apa? Tadi saya membaca dalam Yesaya 43 ayat 1, kasih. Karena aku mengasihi engkau, ya. Kalau tadi saya membaca ayat 1, tapi sekarang beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau dan telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, ya. Puji Tuhan. Jadi kasih Allah itulah, ya. Dalam ayat 3 juga dikatakan, aku ini mengasihi engkau oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 3, ya. Kita lihat itu. Aku mengasihi engkau, maka aku akan ini dan seterusnya. Puji Tuhan, saudaraku. Kasih. Nah, sekarang kalau kita perhatikan sekarang dalam Yesaya 42. Baik, dalam Yesaya 42, saya tidak sempat baca ayat ini seluruhnya. Di rumah sudah bisa baca. Umat Allah itu telah membelakangi Allah, ingkar dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Bahkan mereka itu berselingkuh dengan berhala-berhala, memuja berhala. Mereka buta terhadap Tuhan, seperti gak kenal Tuhan lagi, sehingga dirampok oleh musuh. Tuhan izinkan hal itu. Musuh-musuh bangsa-bangsa yang kafir-kafir itu mulai menjajah Israel, mengambil barang-barang berharga dari istana, dari ke bait Allah, emas-emas diambil dan sebagainya. Dirampok. Dan terutama, saudaraku, hidup rohani mereka itu seperti dirampok, kosong. Iblis itu perampok, saudaraku. Iblis ingin merampok hidup rohani kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah alami jauh dari Tuhan, kering rasanya. Dan kita lihat teman kita mungkin seperti itu, sedang dirampok oleh kuasa kegelapan, ya. Dan kita lihat di saat itulah Allah mengambil alih untuk apa? Menebus orang Israel dengan tebusan yang kekal. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat ada ilustrasi di sini, saudaraku, ya. Kalau kita perhatikan, yang pertama, Kejadian 14, saya juga tak sempat baca. Kita tahu tentang Abraham, yang nanti namanya jadi Abraham. Abraham tuh punya keponaan yang bernama Lot. Dan kita tahu Lot itu orang Kristen, ya. Kalau sekarang sama orang Kristen, tapi cuma ikut-ikutan. Abraham ke Mesir, dia ikut ke Mesir. Abraham ke sini, ikut ke sini. Bahkan seringkali, saudaraku, timbul pertikaian antara siapa? Gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Ribut. Maka Abraham berkata, Lot, sekarang kamu pilih, mau ke kiri atau ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Abraham ngalah, saudaraku. Lot pilih lembah Yarden dan mulai bersekutu dengan orang-orang di sana, merembet sampai masuk ke dalam Sodom. Dan bahkan menjadi penguasa di Sodom. Nah, Lot ini, saudaraku, mulai jauh dari Tuhan. Dan seperti tadi, Tuhan izinkan satu kelompok orang merampok Lot.
Lut ditawan, bahkan istri anak-anaknya pun diambil oleh musuh, hartanya ludes semuanya. Nah, inilah orang yang jauh dari Tuhan. Itu keluar dari perlindungan Tuhan. Saya pesan, jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Bahkan saya berani katakan hari-hari ini perlu makin melekat dengan Tuhan. Karena apa? Zaman sekarang kita lihat sendiri kejadian-kejadian di Timur Tengah dan sebagainya. Tanda-tanda Tuhan segera datang kembali sudah mulai muncul. Tuhan segera akan datang kembali tidak lama lagi. Ayo melekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Abraham ketika mendengar Lut ditawan, dia kerahkan orang-orangnya yang berjumlah 318 orang untuk menangkap Lut, selamatkan Lut dan hartanya, istri, anak-anak dan apanya semuanya diambil kembali, diselamatkan. Dan Abraham berhasil. Padahal Lut itu ponakan yang nakal, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak nakal mungkin. Semoga enggak. Tapi mungkin anak Bapak Ibu Saudara pernah nakal mungkin. Bagaimana? Apa kita buang anak itu, saudaraku? Tidak. Orang tua tetap ada untuk anaknya. Ya, senakal apapun, kita memang bukan mentolerir kenakalannya, tapi kita ingin dia selamat. Banyak orang tua bergumul dalam doa untuk keselamatan anaknya, potang-panting, berjuang dan sebagainya. Ya, nah kita lihat dia tetap hargai anaknya itu, karena itu pemberian Allah. Nah, apalagi Allah memandang kita sebagai apa tadi? Miliknya, anaknya. Maka ketika kita jatuh pun Tuhan mau angkat kita kembali. Kok Bapak Ibu Saudara saat ini mungkin ada yang sedang dalam tanda kutip perenggang dengan Tuhan. Tuhan tidak benci saudara dan saya. Dia mau angkat kita, mau selamatkan kita. Tapi ini bukan berarti buat main-main bolehlah keselamatan itu. Kita main-main dalam dosa boleh, nanti kan minta ampun, Tuhan ampuni lagi. Saudaraku, orang Kristen seperti itu gak akan bertumbuh. Tapi mari, hargailah kemurahan Tuhan. Ya, nah Abraham. Dan satu lagi contoh yang sangat luar biasa, yaitu Hosea. Hosea punya istri dalam kitab Hosea. Ya, ringkasannya begini. Istri Hosea itu ya diambil dari seorang perempuan sundal yang tidak benar. Dan Allah berkata, Hosea, ambil dia jadi istrimu. Nah, kemudian Hosea mengambil seorang bernama Gomer menjadi istrinya, saudaraku. Dan setelah diperistri, punya beberapa anak. Tapi kemudian Gomer ini selingkuh lagi, saudaraku. Maaf kata, menjadi pelacur lagi. Bahkan dia sekarang keadaannya sangat mengenaskan sekali. Satu ketika Hosea itu menjumpai istrinya itu di pasar budak. Jadi budak. Udah jadi perempuan tidak benar, tapi jadi budak juga. Diperbudak. Orang jadi budak itu, diperbudak itu budak belian namanya kan. Itu sering kayak dicambuk, dipecut, lakukan ini dan sebagainya. Yang sebetulnya gak cocok dengan hatinya. Orang yang diperbudak iblis juga begitu. Kadang-kadang pengen bebas dari hal itu. Tapi seperti dipacu, ayo lakukan lagi. Nah itu. Kok gak lakukan dosa itu rasanya belum tenang. Ya, itulah orang yang diperbudak. Dan Hosea ketika melihat istrinya itu sudah seperti itu, diambil lagi jadi istrinya kembali. Luar biasa gak saudaraku? Roh pengampunan, roh kasih ada di dalam diri Hosea. Kenapa Allah suruh melakukan hal ini? Karena Hosea hendak dijadikan contoh kepada bangsa Israel, di mana umat Israel pun sedang berselingkuh dengan berhala-berhala. Tetapi Allah berkata, nikahilah dengan itu. Itu seperti Allah sendiri yang tetap mengasihi orang Israel, menganggap sebagai istrinya. Ya, nah kita lihat saudaraku. Jadi kita perhatikan ada sesuatu yang luar biasa. Saya baca saja. Istri Hosea mengkhianati Hosea dan menjadi perempuan yang tidak benar. Suatu ketika Hosea menjumpainya di pasar budak. Wanita itu dalam kondisi lelah, letih, pahit, mengenaskan. Hosea menebusnya dari perbudakan dan membawa pulang, merawat dan mengasihinya. Itulah arti kata menebus seperti itu, saudaraku. Kita ditebus dengan darah Yesus. Nah, saya maju lagi. Berharga karena berlaku dengan
penuh hikmat. Kita lihat ayat lain yang ada kata itu tadi, yakar itu ya, yang artinya berharga, mahal. Nah, kata yakar juga dipakai dalam 1 Samuel 18 ayat 30. Saya bacakan demikian, ayat sudah ada di sini. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Masyhur di sini juga dipakai kata yakar. Daud menjadi berharga, menjadi mahal, dan dikatakan Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Saul seorang raja. Kalau kita lihat bertolak belakang dengan Daud ya, di gambar itu Daud yang muda, Saul yang udah lebih tua. Saul di sini sangat pencemburu, sangat jahat sekali saudaraku, dan makin jauh dari Tuhan. Masa Raja Israel loh saudaraku, kok bisa di akhir hidupnya kemana? Datang ke dukun, ya, ke dukun wanita di Endor saudaraku. Raja Israel, ya kan, kita lihat datang ke dukun. Karena apa? Udah jauh dari Tuhan. Jadi jangan sampai kerenggangan dengan Tuhan itu terus bertambah. Rapat kembali dengan Tuhan, melekat ya, puji Tuhan. Nah, kata Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, itu dalam bahasa Inggris dikatakan begini ya. Dalam bahasa Inggrisnya, David behaved himself more wisely than all the servants of Saul. Nah, kita lihat. Jadi artinya kita lihat Daud itu melakukan dirinya dengan penuh hikmat daripada pegawai-pegawai Saul yang lain. More wisely, ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia lebih berhasil, tapi dikatakan di sini lebih berhikmat, melakukan diri penuh hikmat. Kalau begitu, mari dalam dunia yang kita jalani hidup kita masing-masing, di sekolah, di bangku kuliah, di pasar, di rumah tangga atau apa, berlaku penuh hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Untuk melayani pelanggan dan sebagainya di toko kita perlu hikmat dari Tuhan. Untuk mendidik anak-anak pun kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Dan kita akan menjadi mahal, yakar. Luar biasa ya. Baik, saudaraku, orang yang punya hikmat itu artinya apa? Tahu waktu, tahu kesempatan kapan. Kok kita bercanda di rumah duka, mungkin candanya itu ya positif atau apa. Tapi ketika orang berbelasungkawa, kita bercanda, itu bukan waktu yang tepat, bukan kondisi yang tepat untuk kita. Nah, mari saudaraku, jadi kita belajar. Saya banyak kekurangan juga, tetapi kita belajar untuk minta hikmat dari Tuhan. Ya, baik. Saudaraku, kita lihat, jadi kita perhatikan kalau kita sekarang menghadapi meja perjamuan. Oh, ya, ada ini ya, bukan pakai meja lagi, tapi ada roti dan anggur di tangan kita, saudaraku ya. Nah, kita lihat. Baik, seringkali istilahnya meja perjamuan kebiasaan ya. Nah, kita lihat. Sama aja. Yang penting tubuh dan darah Kristus ya kita nikmati. Nah, darah Yesus pun sangat mahal, menebus kita ya. Coba kita lihat sekarang Sakaria 11 ayat 13. Sakaria 11 ayat 13, saya bacakan ayat ini demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Saudara, kata ya, saya baca aja poin per poin. Ya, kita lihat nilai tinggi ya. Ada ayat tadi mengatakan serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Nilai tinggi di sini disebutkan juga apa? Yekar. Tapi yekar ini dari kata yakar tadi, ya artinya berharga. Nah, saudaraku, kita lihat, kemudian kita lihat Sakaria mengambil uang 30 keping perak, diserahkan kepada pemurni logam. Kata pemurni logam ini, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris mengatakan the potter. Potter itu apa? Penjunan. Penjunan itu membuat bejana yang dibuat dari tanah liat. Tanah liat. Nah, artinya potter itu juga disebut tukang periuk. Nah, saudara, kita lihat, kalau kita ingat 30 keping perak, nilai yang tinggi itu, kita ingat siapa? Yudas juga menjual Tuhan Yesus dengan harga berapa, saudaraku? 30 keping perak.
itu harga tebusan untuk anak-anak Ibrani, orang Israel di zaman Musa, zaman Taurat. Masing-masing orang itu dinilai dengan 30 keping perak itu. Nah, jadi ayat di atas menubuatkan tentang darah Yesus yang sangat berharga yang telah diserahkan karena menebus kita. Saya harus baca ayat ini, Matius pasal 27 ayat 9 dan 10 ya. Harusnya ayat 6 sampai 10, tapi kita lihat saja Matius 27 ayat 9 dan ayat 10. Sudah kita tahu, satu waktu Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tapi setelah menjual itu, dia menyesal. Kenapa? Aku jual dia. Dia guruku gini, tapi terlambat. Dan dia menyesal dengan penyesalan, bawa uang itu kembali ke Bait Allah, kepada imam-imam yang sudah menerima 30 keping perak itu. Yudas bantu itu, tapi uang itu ditolak, tidak mau. Yesus sudah kami tangkap, udah. Memang mereka mengincar Yesus untuk apa? Disalibkan, untuk dibunuh, saudaraku. Tapi Yudas menyesal dan dia banting uang itu. Dan kemudian sekarang Matius pasal 27 ayat 9 dan ayat 10. Kita akan lihat uang itu untuk apa kemudian. Ya, saya bacakan begini. Ayat 9, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi uang itu dipakai untuk membeli apa? Itu satu bidang tanah yang disebut tanah tukang periuk. Ya, nanti tempat itu menjadi penguburan dan sebagainya. Kita lihat saudaraku, ini buat tentang harga yang mahal darah Yesus itu saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah, saya akan akhiri firman Allah. Dan yang berikut ini saudaraku. Tadi saya membaca ayat 4 ayat mas kita. Kita baca ulang ya. Kalau kita lihat slide yang ke-10 dikatakan begini. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Apa ini artinya? Ya, kalau kita berharga di mata Allah, Tuhan memberikan manusia dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita, sebagai hidup kita. Ada beberapa arti. Yang pertama, ada manusia yang akan dihukum Allah karena Allah membela kita. Orang-orang itu mungkin memusuhi kita, memusuhi gereja, tapi pembalasan itu di tangan Tuhan. Kita tidak, dalam Alkitab dikatakan jangan engkau membalas dengan tanganmu sendiri. Allah yang membalas. Ya, itu artinya aku serahkan manusia, bangsa sebagai gantimu, ganti nyawamu. Arti kedua, ada orang yang justru dipakai Allah untuk memberkati kita. Mungkin orang itu bukan sesama anak Tuhan, orang kafir, orang berdosa. Contohnya siapa? Zaman Esra dan Nehemia. Ketika mereka pulang dari pembuangan di Babil, mereka berangkat kembali ke tanah Yehuda, ke Yerusalem, untuk membangun Ka'bah Allah yang telah dirobohkan, membangun tembok-tembok kota yang telah runtuh. Allah pakai raja kafir, Raja Kores. Allah memakai orang-orang kafir untuk menyediakan ini keperluan-keperluan. Uang disediakan, minyak disediakan, emas dan perak dan sebagainya disediakan. Elia juga begitu. Allah suruh siapa? Burung gagak memberi makan Elia. Nah ini, Tuhan itu bisa membuka sumber-sumber yang tidak terbayangkan, tak terpikirkan. Amin saudaraku. Ya, jadi harap Tuhan itu berharap pada sumbernya. Harap pada uang, harap pada harta, itu hanya efeknya aja. Tapi kalau kita punya sumbernya, ya, ada orang berkata, jangan memberikan ikan pada orang, berikan pancing pada orang itu. Benar nggak saudaraku? Memberikan ikan sekali makan habis sudah, lapar lagi. Kalau memberikan pancing, ya, dia bisa tangkap ikan sendiri dan sebagainya. Nah itulah, kita punya Tuhan, dia punya segala sumber segala sesuatu. Puji Tuhan. Ada juga ini arti ketiga yang kita harapkan. Aku memberikan manusia sebagai gantimu, memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada yang Tuhan tambahkan untuk diselamatkan dan beribadah bersama kita di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, daripada kita harap Tuhan itu jahat kepadaku, Tuhan tolong balas dia Tuhan. Kita ganti doanya. Tuhan dia jahat kepadaku Tuhan, selamatkan dia Tuhan.
Amin. Kok dia selamat justru menjadi teman kita, nah jadi baik ya. Nah kita lihat apa yang Tuhan janjikan itu indah dan pasti digenapi karena Bapak Ibu Saudara sekalian berharga di mata Allah. Ya, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Mari kita nyanyikan lagu itu ya. Puji Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Segala-galanya Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mulia, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara yang kekasih, mungkin ada yang seperti buluh yang terkulai, seperti tanaman bambu yang terkulai karena hampir patah, seperti sumbu lampu yang hanya asap yang mengepul, tidak ada api lagi. Rasanya gak berharga, rasanya kita mau patah semangat dan sebagainya. Tapi Tuhan mau tegakkan kita kembali menjadi terang yang berharga. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mulia, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Nyanyikan dari awal lagu ini kembali. Haleluya, haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Betapa indah kita di hadapan Allah. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Kasih-Nya yang tak terbatas untuk kita sekalian. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan. Kalau ada yang terkulai, tegakkan kembali. Ada yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Ada yang lemah, kuatkan kembali ya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Dulu yang terkulai takkan dimaafkan.
besar Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau begitu menghargai kami Tuhan. Kami umat yang telah Engkau tebus dengan nyawa-Mu sendiri, dengan darah-Mu ya Yesus Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan telah memanggil kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk ditempatkan sebagai terang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Namun Tuhan, Kau ada di antara kami yang lemah, yang sebulu yang terkulai, tegakkan kembali. Sumbu yang berasap Tuhan, nyalakan kembali Tuhan. Tolong jamah kami sekalian Tuhan. Jamah kami semua Tuhan sebelum kami terima perjamuan kudus ini ya Bapa. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan ya Bapa. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang dalam peperangan iman diberikan kemenangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan, buat Ibu rohani kami Tuhan yang sakit Tuhan, Tante Daniel Tuhan. Tolong jamah pulihkan kesehatannya ya Bapa. Kesehatannya disembuhkan, dipulihkan kembali Tuhan. Tolong Tuhan Om Dek pun diberikan kesehatan daripada Engkau. Tolong Tuhan Saudara Kris Bapak Budi pun dipulihkan dalam segala perkara Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna. Tolong Tuhan pakai mereka semua untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Bahkan saudara-saudara kami sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jamah kami semuanya Tuhan, jamah kami. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Sama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku tubuh Kristus roti dengan tangan kanan kita sambil dengarkan pembacaan firman Allah demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil memandang Yesus yang tersalib di Golgota itu, dengan iman kita makan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang telah menyatu dengan kami Tuhan. Tubuh-Mu yang terpecah pun ada dalam diri kami ya Bapa. Dan kami satu dalam Engkau ya Tuhan. Kini kami angkat cawan darah-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan mengucap syukur memandang Yesus, kita minum darah Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita semuanya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
Dengan mulut bibir kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia, haleluya, haleluya. Muliakan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kita nyanyikan glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Yesus, glory, 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 haleluya. Glory, glory, perjamuan ini ya Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Bapa, yang telah menyelamatkan kami, menyehatkan kami kembali Tuhan, memulihkan kami Tuhan, dan darah-Mu Tuhan membuat kami berkemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah ditaburkan firman Allah ini Tuhan bertumbuh dalam kami sekalian Tuhan, dan kami makin berharga di mata-Mu Tuhan, di hadapan-Mu ya Bapa, seperti Engkau pun berharga bagi kami sekalian. Dan kami bersyukur telah berdoa dan lakukan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu.
dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-dombamu ini dari dalam tanganmu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.